Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syaluka Nadia Pratiwi dengan NIM 12 0721 891. Izin mengirim tugas mata kuliah filsafat hukum tentang biografi filsafat dari Cina, yaitu Lao Tse. Lao Tse merupakan seorang pemikir yang berasal dari peradaban Cina dan dilahirkan di daerah Qiujin pada tahun 640 sebelum Masehi atau pada abad keempat sebelum Masehi. Namun sebagian ada peneliti yang mengatakan bahwa dia lahir pada tahun 604 sebelum Masehi. Lao Tse adalah nama gelar atau nama panggilan buat guru suci yang berarti guru tua. Menurut Samachin, dalam catatan histori menjelaskan nama asli Lao Tse adalah Iu Ert. Kemudian ketika Lao Tse dewasa namanya Lao Chun, juga sering disebut Lao Tan. Mengenai riwayat Lao Tse, para ahli berbeda pendapat. Terlepas dari itu, Lao Tse populer dengan kitab Tao Te Ching. Kitab Tao Te Ching ditulis seperti puisi, tidak tersusun dengan sistematis dan berisikan tentang suatu pandangan hidup. Mirip kitab Lunju dari Konfusius, namun dalam kitab Tao Te Ching kita bisa mengetahui pandangan ketuhanan Taoisme. Ketika itu Lao Tse kira-kira berumur 90 tahun. Lao Tse memutuskan untuk meninggalkan kerajaan Zhou. Setelah sebegitu lama tinggal di negara tersebut, dikarenakan banyak terjadi kemerosotan moral yang sudah rusak parah, yang tidak bisa diperbaiki lagi, akhirnya Lao Tse pergi ke arah barat, yang sekarang daerah tersebut dikenal Tibet atau Lembah Hankou. Di Lembah Hankou, dia bertemu dengan seorang penjaga pintu gerbang bernama Yin Xi, yang melarangnya pergi. Dan usaha penjaga untuk melarang Lao Tse untuk tidak pergi tidak berhasil. Karena Lao Tse memaksa pergi, akhirnya Lao Tse diperkenankan pergi oleh penjaga gerbang, tetapi dengan syarat harus meninggalkan sebuah kitab agar dapat dipelajari orang banyak. Dengan penuh keikhlasan, akhirnya Lao Tse menyanggupi persyaratan itu. Kemudian dia bermalam 3 hari untuk menuliskan pikiran-pikirannya dalam sebuah buku yang dikenal dengan kitab Tao Te Ching. Dalam 2 bagian kitab Tao Te Ching menguraikan arti kesakitan yang sesuai dengan jalan. Kitab Tao Te Ching berisikan kurang lebih 500.000 kata, terbagi dalam 81 syair-syair pendek. Kemudian konsep ajaran Lao Tse. Perbedaan dasar antara filsafat Taoisme dengan agama Taoisme terletak pemahaman tentang tujuan dari keberadaan manusia itu sendiri. Para filsuf Taois berpendapat bahwa tujuan setiap orang adalah mencapai transendensi spiritual. Oleh sebab itu, mereka perlu menekuni ajaran Taois secara konsisten. Sementara para pemuka agama Taoisme berpendapat bahwa tujuan setiap manusia adalah untuk mencapai keabadian, terutama keabadian tubuh fisik atau physical immortality, yang dapat dicapai dengan hidup sehat sehingga bisa berusia panjang. Pada titik ini, kedua ajaran Taoisme ini berbeda secara tajam. Para filsuf Taoisme berpendapat bahwa usia panjang itu tidaklah penting, hanya orang-orang yang tidak mencari kehidupan setelah mati. Demikian tulis Lao Tzu di dalam Tao Te Ching pada bagian ke-13, yang lebih bijaksana di dalam memaknai hidup. Dalam ajaran awal tentang Taoisme ini, Tao dipandang sebagai sumber yang unik dari alam semesta dan menentukan semua hal, bahwa semua hal di dunia terdiri dari bagian yang positif dan bagian yang negatif, dan bahwa semua yang berlawanan selalu mengubah satu sama lain, dan bahwa orang tidak boleh melakukan tindakan yang tidak alami, tetapi mengikuti hukum kodratnya. Kemudian ada beberapa ajaran Lao Tse, yaitu pertama, konsep ketuhanan. Yang pertama, Taoisme juga memahami zat Tuhan sebagai yang tidak bisa ditangkap dan tak terdefinisikan. Dalam Muqaddimah Tao Te Ching disebutkan bahwa Tao atau zat yang diagungkan adalah sesuatu yang maha halus. Di dalam Taoisme, ketuhanan terwujud di dalam berbagai cara. Dalam pengertian, semua penciptaan
Yang ada di alam ini adalah suatu wujud dari ungkapan tentang Tuhan atau menggambarkan tentang keberadaan Tuhan. Seperti ungkapan dalam agama Tao bahwa segala sesuatu datang dari Tao atau jalan. Dan segala sesuatu juga akan kembali kepada Tao. Tao bukanlah makhluk tertinggi. Dia adalah prinsip-prinsip alam menyerap semua aspek penciptaan dengan tenaga atau kekuatan. Yang kedua, Wu Wei. Wu Wei dapat secara harafiah diterjemahkan dengan tidak mempunyai kegiatan atau tidak berbuat. Istilah ini sesungguhnya tidak berarti sama sekali tidak ada kegiatan atau sama sekali tidak berbuat apapun, melainkan berarti berbuat tanpa dibuat-buat dan tidak mau semau-maunya. Karena Wu Wei adalah sifat dasar kehidupan yang selaras dengan alam semesta, menurut teori Wu Wei, seseorang hendaknya membatasi kegiatan-kegiatannya pada apa yang diperlukan dan apa yang kodrati atau wajar. Seperti dalam mencapai tujuan tertentu, jangan sampai berbuat berlebihan atau melakukan upaya semau-maunya. Dalam melakukan perbuatan ini, hendaknya orang mengambil kesederhanaan sebagai prinsip hidup yang membimbingnya, sebab umat manusia mempunyai terlampau banyak keinginan dan terlalu banyak pengetahuan. Mereka mencari kebahagiaan dengan cara memenuhi keinginan mereka, akan tetapi ketika mereka berusaha memenuhi terlampau banyak keinginan, mereka memperoleh hasil yang sebaliknya. Yang ketiga, Dao. Dao adalah inti dari ajaran Taoisme yang berarti tidak berbentuk, tidak terlihat, tapi merupakan proses kejadian dari semua benda hidup dan segala benda-benda yang ada di alam semesta. Dao yang berwujud dalam bentuk benda hidup dan kebendaan lainnya adalah D. Gabungan Dao dengan D dikenal sebagai Taoisme yang merupakan landasan kealamian. Keabadian manusia terwujud di saat seseorang mencapai kesadaran Dao. Kemudian Yin Yang. Yin Yang merupakan salah satu ajaran yang terkenal dari filsafat Cina pada zaman klasik. Ajaran Yin Yang berasal dari filsafat Tionghoa dan metafisika kuno yang menjelaskan setiap benda di alam semesta memiliki polaritas abadi, berupa dua kekuatan utama yang selalu berlawanan tapi selalu melengkapi. Yin bersifat pasif, sedih, gelap, feminim, responsif, dan dikaitkan dengan malam, yang bersifat aktif, terang, maskulin, agresif, dan dikaitkan dengan siang. Yin disimbolkan dengan air, sedangkan Yang disimbolkan dengan api. Selain itu, Yin Yang adalah dua prinsip induk dari seluruh kenyataan atau secara harfiah artinya positif dan negatif, namun implisit mewakili makna yang sangat mendalam tentang dualisme yang saling bertentangan namun saling melengkapi dalam menyokong kehidupan dan mekanisme universal. Kemudian yang terakhir ada etika. Dalam menjalani kehidupan yang ada, manusia mengarah pada kehidupan yang alamiah tanpa adanya proses ikut campur. Kehidupan yang alami inilah yang menjadi suatu kebajikan dasar yang memicu munculnya 3 buah kebajikan lain yang menuntun manusia dalam kehidupannya, yaitu lemah lembut, rendah hati, dan menyangkal diri. Kelemah lembutan merupakan teman dari kehidupan. Sebaliknya, kekerasan dan kekakuan adalah teman dari kematian. Rendah hati adalah sikap mampu membatasi diri dengan berbuat seperlunya saja. Demikian yang dapat saya tampilkan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.